Perkenalkan, nama saya Sungadi, nomor induk mahasiswa 705-26017. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mini dokumenter untuk ujian tengah semester akupuntur 1 dengan judul Peran Meridian Tangan Join Perikardium. Untuk tujuan video ini sendiri adalah untuk menjelaskan secara sistematis jalur meridian, fungsi fisiologis dan patologis, serta demonstrasi lokalisasi titik pada meridian perikardium. Nah, secara singkat, meridian perikardium adalah meridian join atau yin terminal di tangan. Dalam teori TCM, ini merupakan sebuah sistem fungsional yang dikenal sebagai pelindung jantung atau SINPAL. Ia bertanggung jawab atau bertugas melindungi jantung atau SIN dari serangan patogen dan gejolak emosional. Sekarang kita akan membahas jalurnya. Meridian perikardium memiliki 9 titik akupuntur dan memiliki jalur internal maupun jalur yang eksternal. Untuk jalur internal, jalur utamanya dimulai dari tengah dada di dalam perikardium atau SINPAL. Ia kemudian turun menembus diafragma untuk berhubungan dengan Sanjiao atau pemanas atas, tengah, dan bawah. Kemudian untuk jalur eksternal, cabang eksternal muncul di PC1 atau Tianqi, berlokasi 1 cun lateral dari puting susu. Ya, selagi keempat, dari sana ia naik ke ketiak dan mengalir ke lengan atas, menyusuri aspek medial lengan sisi dalam ya. Kemudian tepat di jalur meridian paru di sisi lateral dan meridian jantung di sisi medialnya lagi. Nah, kemudian ia melintasi fossa cubiti atau lipatan siku di titik PC3 atau Qise. Kemudian turun di lengan bawah tepat di antara dua tendon besar, ya, dua tendon di sini, antara tendon musculus palmaris longus dan tendon musculus flexor carpi radialis. Nah, kemudian melintasi pergelangan tangan ya di PC7 atau taling, kemudian masuk ke telapak tangan menuju titik PC8 ya, lokong di sini, kemudian berakhir di ujung jari tengah di sini, namanya congcong. Kemudian ada juga cabang kecil dari PC8 atau lokong tadi yang terhubung ke ujung jari manis untuk bersambung dengan meridian Sanjiao. Nah, selanjutnya kita akan bahas fungsi meridian menurut teori TCM. Jadi fungsi fisiologisnya adalah yang pertama untuk melindungi jantung atau SIN. Ini adalah fungsi yang utamanya. Kemudian merupakan benteng terluar bagi jantung. Jadi jika ada patogen terutama panas menyerang perikardium yang menerima serangan itu terlebih dahulu untuk melindungi jantung agar jantung tetap aman. Kemudian yang kedua, mengatur darah atau Xie dan pembuluh darah. Jadi ia membantu jantung dalam fungsi sirkulasi darah ke seluruh tubuh. Kemudian menampung pikiran atau Shen, sama seperti jantung ya. Jadi perikardium ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan Shen. Jadi Shen itu bisa diartikan sebagai pikiran, kesadaran atau roh. Jadi saat perikardium sehat, tidur kita akan nyenyak, emosi kita akan stabil, dan pikiran kita akan jernih. Kemudian fungsi patologis atau gangguan, fungsi atau gejala gangguan. Jika meridian ini terganggu, maka manifestasinya akan terlihat ada 3 area utama. Yang pertama, gangguan pada pikiran atau Shen, ini yang paling umum nih. Nah, pasien akan mengalami insomnia, gelisah atau anxiety, kemudian jantung berdebar atau palpitasi, bahkan delirium ya, jika ada panas ekstrim yang menyerang perikardium. Kemudian yang kedua, ada gangguan sirkulasi. Jadi pada daerah dada akan muncul gejala seperti nyeri dada, kemudian terasa sesak, tertekan, yang mirip dengan gejala angina dalam kedokteran modern. Kemudian yang ketiga, gangguan sepanjang jalur meridian yang tadi nih. Nah, pasien mungkin akan merasakan nyeri, merasakan kaku atau kesemutan di sepanjang sisi lengan, sisi dalam lengan, ya, terutama di daerah PC8 atau kaku pada daerah siku. Oke, sekarang kita akan melanjutkan untuk menentukan lokasi dari titik-titik meridian di perikardium. Kita mulai dari meridian yang pertama, titik yang pertama, PC1 atau Tianqi. Jadi kita gunakan garis dada 2 di sini, ya, atau dari samping puting susu. Untuk laki-laki gampang dari puting susu saja, atau kita bisa menentukan dengan kita meraba, kita palpasi di ICS keempat, interkostal yang keempat. Jadi 1 cun, nah titiknya di sini. Jadi penusukan ke arah lateral, kedalaman 0,2 sampai 0,4. Jadi tidak boleh terlalu dalam karena di dalam di sini ada paru-paru. Kemudian kita lanjutkan lagi ke titik perikardium yang kedua, yaitu Tianquan. Jadi lokasinya 2 cun dari lipatan aksila, ya, 3 jari 2 cun. Jadi sekitar di sini, di antara musculus bicep brachii atau otot bicep. Jadi cari di antaranya sini. Kemudian penusukan
vertikal sedalam 0,5 sampai 0,7 cun. Oke, untuk titik yang ketiga, lokasinya di sini, namanya Cuice, ya. Jadi PC3 Cuice. Kita cari dia di lipatan siku sini. Lokasinya di sebelah tendon bicep brachii, tapi yang sisi ulnar, yang sisi sana, ya. Jadi kita keraba, ada tendonnya, kemudian dia lokasinya di samping tendon tersebut. Oke, penusukannya seperti ini. Kita tandai dulu. Nah, di situ. Untuk kedalaman sekitar 0,5 sampai 0,8 cun. Oke, untuk titik berikutnya adalah titik PC4, yaitu Simen. Untuk menentukan lokasi titiknya, itu adalah 5 cun dari pergelangan tangan. Dan titiknya itu di antara dua tendon ini. Ya, ini kan tendon sampai sini. Nah, caranya adalah ini 4 jari 3 cun, kemudian kita tambah 3 jari, ini 2 cun. Jadi totalnya 5 cun. Jadi dari sini. Untuk pengukuran cun menggunakan jari pasien sebenarnya. Cuman ini untuk ilustrasi aja, saya menggunakan tanganku sendiri. Jadi titiknya di sini. Nah, untuk penusukan tegak lurus dan kedalamannya sekitar 0,5 sampai 0,8 cun. Untuk titik selanjutnya yaitu PC5, ya, lokasinya dari pergelangan tangan 3 cun atau 4 jari. Sekali lagi menggunakan jari pasien, ini hanya peraga aja. Jadi lokasinya di sini, tetap di antara dua tendon ini ya. Jadi sama seperti titik sebelumnya PC4, PC5 juga di antara dua tendon ini. Penusukannya tegak lurus, saya tandai dulu. Tegak lurus dengan kedalaman 0,5 sampai 1 cun. Lalu titik selanjutnya PC6, sama juga di antara dua tendon ini. Tadi kalau ini ukurannya 4 cun, kalau ini ukurannya 3 cun atau 4 jari. Kalau Nekwan PC6 itu ukurannya dari pergelangan tangan itu 3 jari atau 2 cun. Ya, jadi titiknya di sini. Untuk kedalaman 0,5 sampai 0,9 cun. Titik selanjutnya adalah taling PC7. Jadi lokasinya itu persis di pergelangan tangan, di lipatan pergelangan tangan. Jadi di sini sama seperti sebelumnya di antara dua tendon ini. Jadi lokasinya di sini. Untuk penusukannya sedalam 0,3 sampai 0,5 cun. Untuk titik selanjutnya adalah PC8 yaitu lokong. Pasiennya kita minta untuk menggenggam, kemudian jadi di ujung jari manis kita tandai. Coba dibuka. Nah, jadi lokasinya di sini, saya beri tanda dulu. Itu di antara jari manis dan jari tengah, ya, pada telapak tangan. Untuk kedalaman sekitar 0,3 sampai 0,5 cun. Oke, kemudian titik yang terakhir, yang ke-9, PC9, yaitu Chongchong. Jadi dia lokasinya di tengah, di ujung sini. Saya tandai dulu. Untuk penusukan hanya 0,1 cun. Sekarang kita masuk ke kesimpulan. Nah, sebagai kesimpulan, meridian perikardium adalah meridian vital dengan fungsi ganda. Ia tidak hanya mengatur sirkulasi fisik di area dada dan lengan, tetapi yang lebih penting adalah pelindung utama dari sen atau pikiran dan pelindung jantung atau sin. Dalam praktik akupuntur, titik-titik di meridian ini sangat sering digunakan untuk mengatasi berbagai kondisi psikoemosional, seperti ansietas, stres, kemudian insomnia, serta masalah fisik seperti nyeri dada, palpitasi, mual, sampai muntah. Mempelajari meridian perikardium membuka wawasan betapa eratnya kaitan antara emosi dan fisik dalam TCM. Meridian ini mengajarkan kepada kita bahwa untuk mengobati jantung, kita seringkali harus menenangkan pelindungnya atau perikardium dan menstabilkan sen terlebih dahulu. Demikian dokumenter singkat ini saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dari Bu Silvi selaku dosen saya.